Halo teman-teman guru, kembali dengan saya Amelia dari Ruang Edukator. Kami percaya bahwa guru lebih dari sekedar agen informasi, tetapi Anda, guru-guru, adalah agen transformasi untuk anak-anak Anda. Oleh karena itu, Ruang Edukator hadir sebagai channel yang memberikan Anda wawasan, pengetahuan, tips, tutorial, dan apapun yang bisa kami berikan untuk memperlengkapi Anda para guru menjadi guru yang transformatif. Jadi kalau teman-teman di sini ada baru pertama kali datang ke channel ini, please consider to subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Siapa tahu video-video kita bisa membuat teman-teman guru di sini menjadi pengajar yang lebih baik. Video kali ini kita akan membahas bagaimana proses desain pembelajaran dari awal sampai akhir. Desain pembelajaran ini sifatnya sama dan tetap walaupun kita ada dalam pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Sekalian buat teman-teman guru di sini yang baru masuk ke dunia pendidikan, maka informasi ini akan sangat berguna buat teman-teman guru. Dulu awal-awal saya mengajar pertama kali, saya benar-benar hanya berpikir guru itu cukup berdiri depan kelas, membawa buku dan tugas, dan kemudian sharing tentang pengetahuan tersebut kepada anak-anak. Tetapi sebenarnya dalam skill pedagogi, semua itu jauh lebih luas dan lebih dalam. Nah, buat teman-teman yang sudah lama menjadi seorang guru sekalipun, semoga video ini bisa menjadi bahan refleksi kita untuk tetap melakukan desain pembelajaran dengan baik agar pembelajaran kita tetap berkualitas. Saya bagi tahapan desain ini menjadi 8 tahap. Oleh karena itu sabar ya dan tonton sampai akhir, sekaligus kita melihat dan merefleksi tahapan mana yang kita perlu untuk tingkatkan lebih lagi. Tahapan nomor 1, ingat tujuan pembelajaran. Mungkin teman-teman udah cukup sering melihat video saya sebelum-sebelumnya. Saya selalu bilang tujuan pembelajaran adalah guideline kita, baik dalam membuat penilaian ataupun dalam memilih metode pembelajaran di dalam kelas. Ya, bukan buku textbooknya yang menjadi guideline, bukan juga ujiannya menjadi guideline, tetapi kompetensi apa atau tujuan pembelajaran apa yang sebenarnya kita mau anak-anak untuk capai. Jadi nomor 1, kita harus jelas terlebih dahulu kompetensi apa yang kita ingin anak-anak kita untuk capai dan lakukan. Kompetensi itu bisa sifatnya dalam kognitif atau pengetahuan, bisa sifatnya dalam afektif atau dalam sikap, atau juga bisa sifatnya dalam psikomotor atau skill. Nah, pastikan dulu sebelum memulai pembelajaran apapun, kita cukup jelas kompetensi apa yang kita target dan berapa lama kita memiliki waktu untuk mengajarkan anak-anak mencapai target tersebut. Tahapan yang kedua, setelah kita jelas dengan kompetensi yang kita mau raih, tahapan kedua bukan memilih materi pembelajaran, bukan juga memilih metode pembelajaran, tetapi membuat penilaian. Ya, nggak salah dengar, membuat penilaian adalah tahapan kedua setelah kita menentukan tujuan pembelajaran. Sekali lagi, teman-teman bisa visit video saya sebelumnya tentang prinsip assessment atau penilaian. Penilaian itu sejatinya adalah sarana atau tools di mana anak-anak kita bisa menunjukkan pencapaian mereka terhadap kompetensi atau tujuan pembelajaran yang kita telah tetapkan di awal pembelajaran. Oleh karena itu, apabila kita sudah jelas nih, misalnya kompetensi psikomotornya anak-anak harus bisa melompat setinggi 30 cm. Maka bentuk penilaian akhirnya kita sudah jelas juga bahwa oh, anak-anak nanti harus melakukan lompatan setinggi 30 cm. Jadi penilaiannya harus sangat berkorelasi dengan tujuan pembelajaran. Intinya dari penilaian kita bisa lihat bahwa anak-anak mencapai atau belum mencapai target kompetensi yang kita miliki. Tahapan yang ketiga adalah merencanakan metode dan media pembelajaran. Jadi metode dan media pembelajaran itu dilakukan setelah kita jelas dengan kompetensi dan bentuk penilaian akhir yang kita mau. Metode dan media pembelajaran ini akan melihat apabila asesmen akhir atau penilaian akhir saya seperti itu, maka metode dan media apa yang saya perlukan di kelas untuk mengajarkan anak-anak, untuk mempersiapkan anak-anak agar mereka bisa mengerjakan penilaian yang saya telah desain di tahap yang kedua. Pemilihan metode ini ada macam-macam dan tidak ada satu metode yang cocok untuk semuanya. Tidak ada one size fits all. Semuanya tergantung
dari konten yang teman-teman sampaikan dan tergantung dari tujuan pembelajarannya sendiri. Namun yang paling baik berdasarkan seluruh penelitian yang ada adalah metode yang berpusat kepada anak atau student center approach dan juga active learning, artinya membuat anak-anak berpartisipasi secara aktif. Metode-metode itu contohnya cooperative learning, project based learning, kemudian inquiry based learning. Nah, itu contoh-contoh metode-metode yang active learning dan student centered. Setelah jelas dengan tujuan pembelajaran, mendesain penilaian, memilih metode dan media pembelajaran, maka kita sebut 3 ini sebagai rancangan pembelajaran atau RPP. Lalu eksekusinya tentu beda lagi. Waktu kita masuk ke dalam kelas, skill mengajar berbeda dengan skill merencanakan. Apa yang kita harus lakukan? Tahapan keempat, apabila ini adalah kelas pertama dari topik tersebut, maka akan ada baiknya kita melakukan diagnosa terlebih dahulu. Diagnostic test adalah tes yang kita berikan kepada anak-anak untuk kita mengetahui level pengetahuan anak saat ini atau prior knowledge yang anak-anak sudah miliki. Contohnya apabila saya mau mengajar pelajaran IPA tentang air di kelas 5. Nah, pelajaran air bukan pelajaran yang baru untuk anak-anak kelas 5. Pelajaran air pernah diberikan di kelas 1 dan 2. Nah, itu kita harus cek anak-anak tahu sejauh apa ya. Apakah mereka sudah tahu sifat-sifat air? Apakah mereka sudah tahu manfaat air? Nah, dengan mengetahui prior knowledge anak, kita akan memulai dari stage atau dari anak tangga yang tepat. Setelah kita menemukan titik awal dari anak-anak kita, mungkin kita perlu melihat kembali metode dan media yang kita pilih. Apakah sudah sesuai dengan titik awal anak-anak? Nah, tahapan yang kelima adalah menunjukkan kepada anak-anak struktur dan bentuk penilaian. Seringkali kita sebagai guru menyimpan bentuk penilaian sampai di akhir, atau bahkan kita membuat penilaian di akhir pembelajaran. Sebenarnya assessment itu bisa menjadi sebuah alat untuk meningkatkan kualitas apabila kita berani menunjukkan kepada anak-anak. Saat kita menunjukkan kepada anak-anak bentuk penilaian yang akan mereka lakukan di akhir pembelajaran, mereka jadi tahu ekspektasi guru seperti apa dan mereka bisa melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri. Ini yang kita sebut sebagai skill metakognitif. Mereka bukan hanya belajar, tetapi mereka bisa melihat bagaimana mereka belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau kita sudah desain nih, tahapan kedua tadi kita sudah mendesain penilaian, maka tidak ada salahnya kita tunjukkan kepada anak-anak. Inilah bentuk proyek akhir yang anak-anak harus lakukan. Atau kita akan punya 5 pertemuan, dan 5 pertemuan itu kita akan melakukan ABCDE. Penilaian kalian bentuknya akan seperti ini. Memberikan keterangan yang jelas, clarity kepada anak-anak, membuat mereka menjadi tahu apa yang kita harapkan dan apa yang mereka harus persiapkan dan harus tunjukkan untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Tahapan yang keenam, setelah kita sharingkan kepada anak-anak struktur pembelajaran kita dan juga penilaian kita, tentu saja kita mulai mengeksekusi planning yang telah kita lakukan. Gunakan metode dan media yang telah Anda pilih dan jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan berkala. Istilah kerennya formative assessment atau assessment for learning. Jadi pengecekan berkala ini kita lakukan. Misalnya setelah 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, kita tanya anak-anak sejauh mana mereka memahami sampai pada titik yang kita ajarkan. Penilaian berkala ini tidak perlu penilaian besar atau formal seperti tes, tetapi bisa kita lakukan dengan cara exit questions, bisa kita lakukan dengan cara menanya anak-anak di dalam kelas, atau meminta anak menulis reflection. Ada banyak cara untuk melihat sejauh mana anak-anak telah berjalan. Intinya, kalau diagnostic test itu melihat titik awal berangkat anak, maka formative test melihat sampai di mana sekarang, apakah sudah sesuai dengan target yang kita inginkan. Hasil dari pengecekan berkala ini bisa menjadi informasi yang berharga untuk kita sebagai guru apabila kita perlu melakukan modifikasi pada metode dan media yang kita gunakan, dan juga bisa menjadi informasi atau feedback berharga buat anak-anak kita
untuk mereka juga mengevaluasi diri mereka sendiri, area mana yang mereka harus improve lebih lagi agar mencapai tujuan akhir yang telah kita sampaikan. Tahapan yang ketujuh, setelah kita rutin melakukan pengecekan berkala dan menginformasikan feedback kepada anak-anak, maka yang ketujuh adalah kita siap untuk membawa anak-anak pada penilaian akhir. Penilaian akhir bersifat evaluasi, tidak seperti pengecekan berkala yang masih bisa memodifikasi pembelajaran kita dan juga masih bisa memberikan informasi kepada anak-anak. Kalau evaluasi sifatnya adalah penilaian akhir, tidak ada perubahan pada nilai, dan nilai ini hanya bisa menjadi informasi ketercapaian anak terhadap kompetensi. Oleh karena itu, tahapan 1 sampai tahapan 6 penting untuk dilakukan agar kita memastikan anak-anak benar-benar sampai kepada penilaian akhir dengan baik. Tahapan yang paling akhir para teman-teman guru sekalian adalah refleksi. Sebagai seorang guru, kita sendiri ada dalam tahapan yang terus dan menerus belajar. Salah satu cara kita bisa memastikan kita terus belajar dan meningkatkan kemampuan mengajar kita adalah dengan melakukan reflection. Dalam setiap akhir pembelajaran atau akhir kelas, selalu ada saja hal-hal baru yang tidak sesuai dengan rencana atau bahkan jauh lebih baik daripada rencana. Akan sangat baik apabila kita dengan sengaja dan intensional melakukan refleksi. Saat kita melakukan refleksi, kita jadi belajar. Kita jadi tahu hal-hal mana saja yang efektif, mana yang tidak efektif. Dengan begini, kemampuan mengajar Bapak Ibu guru dipastikan akan semakin meningkat. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini berguna buat Bapak Ibu guru sekalian, baik apabila teman-teman adalah guru baru ataupun apabila teman-teman adalah guru senior. Terus belajar, terus terbuka terhadap perubahan, dan terus tingkatkan performa Anda di dalam kelas, dan pastikan jadilah guru yang transformatif dan bukan hanya guru yang informatif. Jangan lupa untuk share apabila video ini berguna, like dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi, siapa tahu video-video berikutnya akan berguna untuk Anda semuanya. Selamat mengajar!